Selamat pagi anak didik kami kelas 8 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita dengan topik gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Berarti terjadi perpindahan energi. Perpindahan energi tersebut dapat melalui perantara atau medium dan dapat pula terjadi tanpa zat perantara atau ruang hampa. Sehingga gelombang dibedakan menjadi yang pertama, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya, jadi tidak memerlukan medium. Contohnya, gelombang radio. Gelombang radio merupakan satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio, artinya ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat pada gelombang radio atau RF pada suatu spektrum elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Yang kedua adalah gelombang mikro atau microwave. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Selain itu, gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 1010 Hz. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Kemudian yang kedua adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contohnya, ini ada dia, gelombang air, ada gelombang bunyi, gelombang pada tali, kemudian gelombang pada selinki atau pegas, seperti ini gambarnya. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang pada tali. Pada gelombang transversal ada yang dikatakan dengan bukit dan ada dikatakan dengan lembah. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini kita kenal dengan istilah lambda. Jadi pada gambar ini terdiri dari 1,5 gelombang. Dari A ke B ke C ke D ke E itu dikatakan dengan satu gelombang. Jadi kalau hanya satu bukit itu dikatakan dengan setengah lambda, atau hanya satu lembah dikatakan juga dia dengan setengah lambda. Ciri khas dari gelombang transversal adalah arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Ini arah getarnya ke atas dan ke bawah, kemudian arah rambatnya ke sebelah kanan. Kemudian gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Seperti ini dia. Pada gelombang longitudinal terdapat rapatan
dan renggangan. Satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Istilahnya sama, itu lambda, sehingga satu renggangan itu setengah lambda, atau hanya satu rapatan saja itu adalah setengah lambda. Ciri khas dari gelombang longitudinal adalah arah rambat dan arah getarnya berimpit atau searah. Ini sama-sama dia ke arah kanan. Kemudian bagaimana kita menghitung periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita lihat rumusnya hampir sama ketika kita mempelajari tentang getaran. Ada F sama dengan N per T, kemudian V sama dengan lambda dikali F, T atau periode sama dengan T per N, kemudian V sama dengan lambda per T. Dengan keterangan seperti pada gambar. Jadi perhitungannya untuk frekuensi dan periode sama pada getaran. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Ya, seperti pada gambar ada sebuah gelombang. Ya, ada grafiknya di sana. Kita disuruh untuk mencari cepat rambat gelombang berdasarkan grafik tersebut. Maka kita buat diketahui 1,5 lambda sama dengan 15 cm. Kita cari dulu lambda. Lambda itu sama dengan 15 per 1,5. Jadi dari gambar itu ada 1,5 gelombang. Ya. Kemudian lambda dapat 10 cm. Kemudian diketahui lagi T sama dengan 0,6 sekon. Ditanya V atau cepat rambat gelombang. Maka kita buat penyelesaiannya seperti ini. Ya, V sama dengan lambda dikali F. Maka kita cari dulu F-nya. F sama dengan N per T. Ya, jumlah gelombang N 1,5 per 0,6 sama dengan 2,5 per sekon atau 2,5 Hz. Sehingga V sama dengan 10 cm dikali 2,5 per S atau 2,5 Hz. Itu dari rumus V sama dengan lambda dikali F. Sehingga dapatlah V sama dengan 25 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah bagian A. Ya, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Nah, ini ada soal. Ya, seperti biasa nanti kamu kerjakan. Ini ada 4 soal. Kamu kerjakanlah itu. Sebelumnya kamu ringkas dulu materi kita untuk hari ini. Kemudian kamu kerjakan soalnya. Ada 4. Kamu kirimkanlah di bagian tugas classroom kita. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anak kami kelas 8 yang dengan setia selalu menyelesaikan tugas-tugas di setiap minggu. Ya, tetaplah setia sehingga nanti di akhirnya kamu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Salam sehat.